Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ginanjar Widiatmoko. Di sini saya mengambil uji kompetensi level 3 yang berjudul Pengoperasian Gas Turbin PLTGU Blok 2 Unit Pembangkit Muara Karang. Di dalam gas turbin perlu kita ketahui ada beberapa komponen utama, di antaranya ada inlet air filter, generator, kompresor, combustor, turbin, dan exhaust damper. Adapun peralatan bantu gas turbin terdiri dari main loop oil pump, seal oil pump generator, control oil pump, close cooling water pump, heat exchanger fan, service air compressor, instrumen air compressor, instrumen air dryer, GTN closure fan, trafo, dan fuel gas station. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses startup gas turbin PLTGU Blok 2 Unit Pembangkit Muara Karang. Persiapan awal. Sebelum bekerja, kita sebagai operator wajib menggunakan APD atau alat pelindung diri. Di antaranya wajib menggunakan helmet, earmuff, sarung tangan, pakaian kerja atau wear pack, safety shoes, HT sebagai alat komunikasi, dan jangan lupa menggunakan masker. Langkah selanjutnya memasuki prosedur persiapan startup gas turbin. Yang pertama, wajib menyiapkan instruksi kerja dan manual book sebagai pedoman pengoperasian. Dispatcher atau APB menginformasikan kepada operator meminta untuk melakukan startup gas turbin. Lanjut informasikan kepada supplier gas bahwa GT akan startup. Lanjut informasikan kepada operator lokal dari pemeliharaan bahwa GT akan startup. Selanjutnya memasuki langkah awal proses startup gas turbin. Yang pertama, siapkan checklist startup gas turbin yang terdapat pada IK pengoperasian gas turbin. Selanjutnya, untuk permissive ready to start gas turbin, pastikan semua peralatan bantu gas turbin beroperasi normal dan posisikan remote. Dan pastikan tidak ada trip dan urgent alarm pada monitor OPS. Langkah selanjutnya, klik SFC selection, pilih SFCA, klik execute sampai SFCA nyala merah. Klik menu GT operation pada layar OPS dan pastikan ready to start menyala merah. Pastikan gas select menyala merah. Pada start mode select, klik mode normal dan klik exit sampai mode normal menyala merah. Pada menu GT operation, klik start dan klik exit. Mulai memasuki proses startup, pastikan SFC start indikator breaker 41E close. IGV bergerak dari posisi 0 ke 39,5%. GT kompresor HP blade valve menutup. Pastikan fuel gas venting valve, pressure control pilot dan main valve open selama 60 detik untuk proses venting. Pada putaran 300 rpm, pastikan turning motor stop. Operator lokal memastikan putaran turning motor berkurang sampai stop. Masuki proses ignition speed dari putaran 500 ke 728 rpm. Pada putaran 728 rpm terjadi proses high purging selama 220 second. Putaran turbin akan turun sampai 560 rpm dan terjadi proses low purging selama 80 second. Setelah proses purging selesai, pastikan full gas venting valve close dan full gas shut off valve open. Masuki proses igniter on, pastikan fuel gas on nyala merah. Diikuti pressure control valve pilot dan main valve open.
Diikuti flame detector 18 dan 19 AB on nyala merah. Setelah proses ignition berhasil, amati blade pad temperatur dan vibrasi monitoring pada layar OPS. Memasuki proses speed up ke 2000 rpm, pastikan breaker 41E open. Diikuti TCA cooler fan A start. Operator lokal memastikan TCA fan A beroperasi normal. Pada putaran 2745 rpm, pembukaan IGV turun dari 39,5% ke 0. Pada putaran 2815 rpm, LP dan MP blade valve menutup. Pada putaran 2940 rpm, di layar OPS pastikan rated speed nyala merah. Pada putaran maksimum 3000 rpm, pastikan breaker 41E close dan pastikan tegangan generator menunjuk di angka 16,5 kV. Proses startup GT telah selesai sampai full speed no load dan pastikan parameter operasi normal. Informasikan kepada operator switchyard bahwa proses startup GT telah sampai full speed no load dan mau masuk ke jaringan. Memasuki proses sinkron, masuk ke menu sinkron CB select, klik 52G select, klik exit sampai 52G select nyala merah. Lanjut, pada menu generator sinkron mode, klik auto, klik ASS auto, klik exit sampai ASS auto nyala merah. Proses sinkron ke jaringan ditandai dengan GMCB 52G close nyala merah. Setelah tegangan sinkron, amati pada panel penunjukan GMCB 52G, 521, 522 nyala merah. Informasikan ke dispenser atau APB bahwa tegangan GT sudah masuk ke jaringan. Proses startup gas turbin sudah selesai. Untuk selanjutnya saya akan menerangkan tentang proses shutdown gas turbin. Langkah yang pertama, dispenser atau APB menginformasikan pada operator meminta untuk stop gas turbin. Informasikan ke supplier gas bahwa gas turbin akan turun beban untuk proses shutdown. Informasikan ke operator lokal bahwa gas turbin akan stop. Lanjut, turunkan beban gas turbin sampai minimum sekitar 20 MB. Masuk ke menu GT Operation. Klik menu stop. Klik exit sampai indikator stop nyala merah. Amati blade pad temperatur dan vibrasi monitoring pada layar OPS. Beban GT turun mencapai minimum load sekitar 12 MB, GMCB 52G lepas nyala hijau. Lanjut, komunikasikan kepada dispenser atau APB bahwa gas turbin telah lepas jaringan. Gas turbin tetap pada putaran 3000 rpm selama 300 detik untuk pendinginan. GT speed menurun dan pastikan fuel gas shut-off valve close, full gas venting valve open, pilot dan main pressure control valve close. Lanjut, pastikan HP, MP, dan LP blade valve open nyala merah. Pada putaran 1700 rpm, pastikan FO pilot dan FO main drain valve open selama 150 detik. Lanjut, pilot purge air supply valve open, FO main A purge air supply valve open, FO main B purge air supply valve open. Lanjut, FO pilot drain valve dan FO main A, FO main B drain valve kembali menutup. Pada putaran 300 rpm, turning motor start nyala merah. Monitor operator lokal untuk memastikan turning motor beroperasi normal. Pada putaran 3 rpm, turning gear akan inject secara otomatis. Operator lokal memastikan poros GTG berputar. 3600 detik setelah GT shutdown, TCA cooler fan A stop secara otomatis. Operator lokal memastikan TCA cooler fan A stop. Proses shutdown gas turbin telah selesai. Interval start dan stop gas turbin kurang lebih 30-35 menit. Dan jangan lupa semua kegiatan yang berkaitan dengan start dan stop gas turbin dicatat pada buku laporan SIP. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.